Pertemuan hari ini mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan memulai mengenai pertemuan 7 tentang perlakuan panas dan permukaan. Perlakuan panas, heat treatment. Proses perlakuan panas adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan. Pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Dengan tujuan proses perlakuan panas untuk menghasilkan sifat-sifat logam yang diinginkan. Perubahan sifat logam akibat proses perlakuan panas dapat mencakup keseluruhan bagian dari logam atau sebagian dari logam. Proses perlakuan logam di sini ada proses softening dan proses hardening. Di mana proses softening adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan dalam tungku. Annealing, mendinginkan dalam udara terbuka normalizing. Hardening adalah usaha untuk meningkatkan suatu sifat material, terutama kekerasan dengan cara celup quenching yang sudah dipanaskan ke dalam suatu media quenching berupa air dan garam. Kekerasan maksimum dari suatu bahan proses hardening dilakukan pada logam agar logam tersebut mendapatkan kekerasan lebih tinggi. Pengerasan salah satu program proses pelakuan panas di mana baja dipanaskan dalam suhu tertentu di atas temperatur kritis dan kemudian ditahan sampai beberapa. Kemudian dicelup kembali ke dalam air, minyak, dan larutan legam. Penetrasi lebih dalam tergantung kemampuan unsur pembentukan larutan padat pada baja. Naiknya temperatur pada pengerasan lapisan mempengaruhi struktur baja secara terbalik. Pada temperatur tinggi, struktur baja di bagian dalam rusak. Pada pelakuan pengerasan lapisan permukaan, suhu tinggi memberikan perbedaan yang besar pada distribusi karbon pada lapisan difusi. Dengan kata lain, atom yang terabsorpsi pada permukaan benda lebih besar daripada berdifusi ke dalam baja. Proses quenching. Proses quenching adalah metode perlakuan panas terhadap logam dengan cara memanaskan material pada fase austenik, kemudian didinginkan secara cepat. Suhu furnace diatur pada temperatur 850 derajat. Serta waktu tahan selama 20 menit dilanjutkan dengan dingin menggunakan air, es, dan oli. Karakteristik Miko dilakukan untuk mengetahui struktur dan ukuran butir, mengetahui sifat mekanik dilakukan dengan Vickers. Sifat mekanik juga mengalami peningkatan. Kekerasan tertinggi didapat ketika media pendingin yang digunakan air meningkat 350 derajat. Uji tarik. Uji tarik, pengujian tarik mekanis untuk penentuan karakteristik bahan. Tergantung pada materialnya. Kemudian digunakan sebagai metode standar dengan masing-masing penentuan kekuatan luluh, tarik, tegangan putus, sifat material lainnya. Kekuatan tarik, eh, salah satu pengujian yang paling sering digunakan yaitu uji tarik ada tensile test. Ujian ini memiliki fungsi mengetahui tingkat kekuatan suatu material dan mengenali karakteristik pada material tersebut. Uji tarik adalah suatu uji tensil suatu bahan dengan cara memberikan beban sesungguh yang diberikan secara lambat dan cepat. Selain kekuatan elastisitas, dapat diketahui juga kekuatan luluh dari material, keuletan dari material, kelentingan dari suatu material. Kemudian adanya uji impact atau ketangguhan bahan. Pengujian menggunakan pembebanan cepat. Sifat materialnya salah satunya tahanan terhadap pembebanan impact. Ada dua standar impact yang masih digunakan sampai sekarang, yaitu Creepy dan Lot, di mana spesimen
berada pada posisi vertikal pada tumpuan dengan salah satu ujungnya dicekam dengan arah takikan pada arah tumpukan. Ini contohnya ya. Metode izot. Jadi bendanya ditaruh di tengah, kemudian tekan dari sisi kanan atau maupun sisi kiri. Kemudian kalau untuk metode Kreti, bendanya di tengah dan ditumpu dari dua sisi, kemudian ditekan dari bagian tengahnya. Begitulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.